pagi Sobat Sehat, semoga Anda selalu sehat selalu ya. Nah Sobat Sehat, harus selalu ingat ya kalau menjaga kesehatan tubuh itu tetap harus yang menjadi prioritas. Paling utama dengan olahraga salah satunya. Tapi olahraga itu nggak harus di gym aja, tapi juga bisa dilakukan di dalam rumah. Nanti saya akan hadirkan tips olahraga ringan seperti apa yang bisa dilakukan di rumah dan juga manfaatnya untuk Anda. Bersama saya Elgin Fredianto, tetap di Ayo Sehat. Sobat Sehat, olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Meski jadwal kegiatan Anda pada saat pandemi sekarang ini hanya berada di rumah saja, namun tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak berolahraga sama sekali. Tidak hanya di luar rumah, di rumah pun bisa menjadi tempat yang asik untuk berolahraga bersama anggota keluarga lainnya. Lalu, seperti apa olahraga yang bisa Sobat Sehat lakukan? Berikut informasinya untuk Anda. Sobat Sehat, olahraga merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Walau hanya beraktivitas di dalam rumah, meningkatkan imun tubuh dengan berolahraga tentunya dapat menjaga kondisi tubuh Sobat Sehat sekalian dapat tetap terjaga. Salah satu jenis olahraga yang mudah dan tidak memerlukan banyak perlengkapan olahraga adalah jogging. Jogging atau berlari dan bergerak kecil merupakan hal yang mudah dilakukan di rumah. Walau tidak perlu menggunakan peralatan olahraga, jogging di dalam rumah juga dapat dilakukan dengan menggunakan treadmill. Olahraga ini dapat dilakukan setiap hari dengan lama waktu yang dapat ditentukan sendiri. Selain jogging, jenis olahraga lain yang dapat Sobat Sehat lakukan di dalam rumah adalah plank. Plank adalah salah satu latihan dalam olahraga yang cukup sederhana, namun sangat berdampak pada tubuh Sobat Sehat sekalian. Latihan ini dapat dilakukan saat isolasi mandiri di rumah, tanpa menggunakan alat khusus apapun. Melakukan plank secara teratur setiap hari memiliki banyak manfaat, terutama untuk pembentukan otot, terutama menguatkan otot yang terdapat di perut dan punggung. Olahraga lainnya adalah push-up. Walau posisi olahraga menyerupai dengan plank, namun push-up memiliki gerakan yang mengangkat tubuh dari bawah ke atas dengan menggunakan tumpuan otot lengan. Rutin berolahraga push-up dapat bermanfaat dalam membentuk tubuh ideal seperti yang Anda inginkan. Lalu jumping jack. Olahraga ini bermanfaat bagi seluruh bagian tubuh, terutama untuk kesehatan jantung. Selain tidak memerlukan ruang yang luas untuk melakukan jumping jack, gerakan ini juga bisa membuat suasana hati menjadi lebih baik dan membantu Sobat Sehat menghilangkan stres. Semakin sering Sobat Sehat berolahraga, tentunya akan meningkatkan daya tubuh Sobat Sehat sekalian. Demikian beberapa jenis olahraga yang dapat Sobat Sehat lakukan di dalam rumah, agar kondisi tubuh kita semakin terjaga. Nah, olahraga nggak melulu dilakukan di luar ruangan, Sobat Sehat. Ternyata banyak jenis olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Tapi jenis olahraga apa saja itu dan apa manfaatnya buat tubuh kita? Langsung kita tanyakan, sudah bersama saya Dr. Grace Jocelyn Nicolesa, spesialis kedokteran olahraga. Dokter, selamat pagi. Selamat pagi. Izin duduk, Dok. Silahkan, monggo. Dok, ini kita bicara soal pandemi. Yes. Di tengah pandemi sekarang, orang-orang olahraga di luar rumah dan di dalam rumah, kira-kira manfaatnya sama nggak sih, Dok? Sama. Yang penting kalau misalnya berolahraga kita bilang latihan fisik ya, terutama ada resepnya namanya FITT singkatannya. FITT. Jadi frekuensi, intensitas, tipenya, dan time atau durasinya. Oke, gitu. baik. Nah, memang kalau misalnya olahraga di luar rumah, terutama pagi hari, memang kita dapat manfaat sinar matahari. Tapi kalau misalnya resep dari kebugarannya sih sama, baik di luar maupun di dalam rumah. Oke, nah ini kita bicara soal FITT tadi ya. Tentu kalau saya nggak salah, FITT setiap orang itu apakah sama, Dok? Beda-beda. Beda-beda. Jadi exercise itu atau latihan fisik olahraga itu customize tiap orang masing-masing. Dari riwayat kesehatannya bagaimana, dari hasil labnya gimana, bahkan dari bentuk tubuhnya, dari anatomi kakinya bagaimana gitu. Namun ada resepnya secara umum, misalnya pada disarankan paling tidak dalam seminggu kita 3-5 kali gitu, atau lebih dari 5 kali nggak apa-apa latihan kardiovaskular. Terus intensitasnya, kalau misalnya kita bicara di masa
masa pandemi ini intensitas yang baik, intensitas yang sedang. Itu Gitu berapa cara. lama tuh? Baiknya 30-60 menit, Baik. tidak lebih dari 1,5 jam. Dan harus urutan ya, ada pemanasan, ada latihan inti, dan ada pendinginan. Betul. Oke. Kira-kira kalau olahraga di rumah nih tentunya, perlu ruangan yang besar nggak sih, Dok? Enggak juga, Nggak juga bisa ya? dimanfaatkan. Yang perlu nomor satu adalah niatnya dulu. Oke, itu paling penting. Betul, Niat. itu yang penting nomor satu adalah niatnya dulu. Nah, terus kemudian kita bisa manfaatin semua peralatan di rumah gitu. Bahkan kan sebenarnya kalau kita mau latihan aja beban tubuh sendiri juga bisa kita manfaatkan gitu. Bahkan perabotan-perabotan di rumah, dinding, sofa itu bisa kita Semua manfaatkan. bisa dimanfaatkan. Betul sekali. Oke, nah Dok ini agak menarik nih, karena kan kita WFO atau WFH maksud saya itu di rumah saja, kita harus duduk terus. Nah ini kalau dari dokter spesialis kedokteran olahraga, orang biasa cedera atau mungkin bisa menyebabkan cedera dengan otomatis duduk terlalu lama. Itu bagian tubuh bagian mana sih yang biasanya paling rawan kalau kita tidak rajin olahraga? Di rumah saja. Kalau misalnya kebanyakan duduk, biasa rata-rata keluhannya di low back pain ya, atau di bagian punggung bawah nih, belakang gitu. Jadi karena duduk terlalu lama, posturnya, kadang kan mungkin biasanya awalnya duduknya begini, lama-lama udah mulai miring, atau sandaran, udah mulai kayak gitu biasa. Atau terlalu banyak menahan, jadi kontraksi otot terus-menerus juga kadang membuat pegal gitu ya. Nah memang juga selain kasusnya cedera, kalau misalnya kita terlalu lama duduk, otot nggak terlatih gitu. Otot nggak terlatih, entah ototnya nanti mengecil, atau kadang sensitivitas insulin. Nah kita tahu kalau misalnya urusan sama insulin kan urusannya sama diabetes ya, penyakit diabetes. Dan bahkan banyak penyakit-penyakit atau penyakit-penyakit tidak menular yang penyebab kematian itu justru disebabkan karena kurang bergerak. Jadi tingkat kematian keempat. Jadi sebenarnya orang tuh prinsipnya kalau mau makan harus mau bergerak. Gitu. Oke. Jadi harus balance. Harus balance. Betul. Oke Dok, habis jeda nanti kita bisa mempraktekkan untuk Betul. sobat sehat yang ada di rumah. Betul. Tentunya untuk bisa berolahraga dan mencari keringat di dalam rumah. Tetap di Ayo Sehat. Sobat Sehat, kembali lagi di Ayo Sehat sekarang bersama dengan Dr. Grace. Ayo kita langsung praktek aja Dok. Nih gimana nih? Mungkin bisa dijelaskan? Tadi udah ganti kostum ya. Emang kalau misalnya olahraga tuh kostum juga penting. Jadi harus kostum yang nyaman, yang menyerap keringat. Nih sekarang ada barbel, tapi mungkin buat sobat sehat di rumah bisa manfaatin botol mineral. Botol mineral diganti. Kalau Baik. ada barbel boleh dimanfaatin barbelnya. Pertama ini yang saya contohin adalah latihan kekuatan otot, komponen yang kedua. Kalau latihan kardio kita bisa misalnya sambil seperti ini. Jadi buat yang di kantor atau di rumah tetap bisa latihan misalnya sambil nonton juga. Ini lebih gampang dilakukan gitu. Bisa latihan kardio bisa seperti ini, chair exercise atau shadow boxing. Gitu ya selama beberapa menit, atau ini bisa dilakukan terus-menerus gitu. Tapi jangan lupa sebelumnya stretching dulu. Terus kemudian kita bisa latihan bicep. Latihan bicep bisa 2 tangan atau satu. Yang penting sikunya harus nempel di nempel di pinggang. Nah, kemudian bisa ini berapa set? 3 set, 1 sampai 3 set dengan 8 sampai 12 repetisi tiap masing-masing setnya. Pokoknya harus semampunya aja gitu. Nggak boleh terlalu capek juga berarti ya? Iya, jadi harus jangan ikutin setnya orang. Masing-masing orang kan tadi customize ya, beda-beda. Nah, kemudian latihan tricep. Jadi kalau harus ada lawannya. Jadi latihan juga harus lawannya kanan dan kiri dan ada lawan. Kalau tricep bisa begini. Ininya nempel ya. Terus kemudian, nah gitu. Lengannya nggak boleh gerak. Oh, harus lurus ya? Nempel di kuping kalau bisa. Nempel di kuping. Iya, jadi yang gerak cuma area sikunya aja. Oke, baik. Oke, atau kemudian kalau mau challenge bisa. Ini ada kursinya, atau yang duduk di sofa bisa juga contohin. Cuma ini harus hati-hati ya. Buat di kursi? Iya, ini hati-hati. Nah, kemudian kita kayak gini. 1, turun. Gitu. Berasa kan di bagian banget. Nah, ini juga bisa dilakukan 8 sampai 12 gitu. Tentu ini kan pasti untuk orang yang sering rapat online mungkin ya. Jadi sambil nunggu rapatnya dimulai bisa sambil latihan. Pakai kursi jadi, apalagi ya. Jadi magernya jangan malas gerak tapi mau gerak gitu. Oke, latihan perut. Jadi semuanya harus upper extremity, core dan lower extremity. Latihan perut ternyata bisa sambil duduk gitu. Bisa. Misalnya kita kayak gini, nih, temuin. Jadi temuin siku, gini sebanyak berapa kali. Ini juga bisa. Ini perutnya akan kelatih. Jangan lupa dikunci dulu perutnya gitu. Oke, ini otot perut samping ya. Samping. Atau bisa juga sambil begini.
lurusin kakinya, Lurusin kaki. terus kemudian angkat lututnya ke arah dada. Sambil sandang dikit. Kayaknya nggak bisa deh. Bisa. Nah, 2. Setiap melakukan gerakan, buang nafasnya. Gitu. Oh, tarikan nafas penting juga ya dok, berarti. Nah, ini juga sama ya, 8 sampai 12, 1 sampai 3 set. Dan terakhir, lower extremity. Jadi area otot kaki gitu ya, lower extremity ini juga bisa kita lurusin. Kemudian angkat. Nah, basah ya di CD-nya ya. Iya, berasa. Quadricepsnya, paha depannya. Paha Ini depannya. simple, cuman kelihatan kayaknya lagi duduk-duduk aja. Jadi nggak perlu nyiapin apa-apa, sambil nonton gitu lakuin kan. 8 sampai 12 repetisi. 1 sampai 3 Oke. set. Dan kalau mau lagi otot paha belakang, paha depan latih bisa squat. Jadi daripada duduk, coba latih. Nah, tahan, jangan sampai duduk, berdiri lagi. Oh, jangan sampai kena sama kursinya ya. Dan yang pasti diperhatikan jangan sampai lututnya melebihi ujung jarinya. Ujung jari kaki. Oke, nah Gitu. dok ini kan bermacam-macam. Kira-kira ada urutannya nggak sih? Mungkin harus tangan dulu lah, baru ke perut, baru ke kaki. Gimana dok? Sebenarnya nggak ada sih, nggak ada. Tapi memang supaya menghemat waktu lebih baik pada saat latihan, latihannya full body workout gitu. Atau kadang kalau misalnya tadi kan itu adalah komponen latihan kekuatan otot, bisa selalu harus dijeda 2 hari. Jadi misalnya hari pertama bisa juga dijeda hari pertama itu latihannya latihan upper extremity, kemudian besoknya latihan area core, ada sini. atau besoknya kemudian Berarti dijadwal ya dok ya? iya, latihan kaki gitu. Biasa 12 gerakan lah gitu masing-masing. Kalau latihannya per part ya. Kalau enggak ya full body workout lebih enak. Dan bisa pakai beban sendiri. Beban tubuh sendiri. Tadi kan kita lakuin beban tubuh sendiri. Calisthenics namanya. Oh, calisthenics. Iya. Oke. Dok, ini kan bicara soal orang-orang yang berada di rumah. Kebanyakan tentu yang dilarang untuk keluar atau mungkin beraktivitas di luar. Ini kan yang lansia. Untuk gerakan-gerakan yang tadi, itu bisa juga dilakukan oleh lansia atau mungkin ada gerakan khusus mungkin yang bisa dipraktekkan bagi lansia-lansia yang ada di rumah. Iya, jadi memang gerakan tadi yang seperti tadi chair exercise itu kita bisa manfaatkan buat yang lagi di rumah, lagi nonton, dan bahkan memang paling berguna untuk para lansia atau mereka yang memiliki masalah cedera lower extremity gitu ya. Atau buat mereka para lansia bisa melakukan tadi chair exercise gitu. Jadi mereka tetap melakukan gerakannya. Memang sebaiknya kalau lansia kan memang di rumah ya latihannya lagi masa pandemi ini. Jadi mereka bisa tetap melakukan chair exercise, tetap melakukan latihan kekuatan otot. Namun yang perlu diperhatikan harus ada pendamping. Oh, harus ada pendamping. Iya, dan baik. kemudian juga kalau bisa pegangan-pegangannya itu bukan berupa benda yang bisa digerakkan gitu. Oh, yang steady berarti ya? Yang steady. Jadi misalnya boleh pegangan ke tembok atau pegangan ke gagang yang tidak bergerak. Kalau misalnya kayak ke kursi gini kan bisa geser, nah bahaya. Karena kan keseimbangannya lansia juga perlu kita jaga. Gitu. Baik, mungkin terakhir nih dok ya pertanyaan. Ada tips nggak sih untuk orang-orang sobat sehat di rumah untuk bisa memulai tentunya olahraga dari yang ringan saja agar di tengah pandemi ini tentunya bisa tetap sehat? Oke, dari yang ringan jalan. Jalan. Paling gampang. Paling gampang jalan. Paling gampang. Jalan cepat sebenarnya gini, mungkin kadang kan itu ada adaptasi ya namanya. Kalau misalnya jalan atau jalan cepat, mungkin buat si A, si B, si C yang baru mulai berolahraga itu udah masuk ke intensitas sedang. Jadi yang selalu kita ingat adalah intensitas sedang. Apa sih intensitas sedangnya? Dari tadi kita bicara intensitas sedang. Intensitas sedang itu kita ukur denyut nadi maksimal kita dengan cara harus tetap di ini ya? Iya, 220 kurangin usia. Nah, nanti setelah kita dapat denyut nadi maksimal kita kalikan 65 sampai 75%. Nadinya di situ. Atau mau yang lebih gampang lagi, bisa ngobrol tapi udah nggak bisa nyanyi. Nah, itu intensitas sedang pada saat melakukan jalan itu ya. Terengap-engap berarti iya, ya? sudah cukup terengah-engah tapi masih bisa ngobrol, masih bisa teleponan, masih bisa ngobrol sama sebelahnya tapi udah nggak bisa nyanyi. Nah, itu intensitas sedang. Oke, baik. Nah, sobat sehat berarti memang boleh olahraga ringan tapi tentu harus ada batasnya. Iya. Karena setiap orang itu berbeda-beda untuk kekuatannya tentunya. Terima kasih Dr. Grace untuk tipsnya. Semoga sobat sehat di rumah juga bisa menggunakan tips-tipsnya dan juga bisa mempraktekannya. Nah, sobat sehat, gak cuma saya dan juga Dr. Grace saja yang olahraga di rumah. Usai jeda akan ada rekan saya yang akan menceritakan kecintaannya terhadap olahraga di rumah. Usai jeda di Ayo Sehat. Nah, sobat sehat, sesuai janji saya tadi, nggak cuma saya doang nih yang olahraga di rumah. Ada teman saya yang akan menceritakan kegiatannya soal olahraga di rumah. Berikut ceritanya.
apa kabar? Semoga Anda selalu dalam kondisi sehat dimanapun Anda berada. Kali ini seperti biasa, untuk menjaga kesehatan di masa pandemi tentu harus melakukan olahraga rutin. Tapi tenang, aku nggak sendirian di sini. Karena aku udah ngajak temen aku untuk olahraga bareng. Siapa sih dia? Pasti kalian tahu deh, dia nih viral. Karena usianya yang meskipun 53 tahun, tapi dari bodinya kelihatan masih ABG alias sekitar 25-30 tahun. Siapa sih? Langsung aja kita samperin dia. Yuk, ikutin. Wih, asik banget. Sehat bener nih kelihatannya. Halo, apa kabar pemirsa Kompas TV? Yeay, jadi pemirsa Kompas TV ini adalah teman aku yang memang benar-benar menginspirasi karena rajin olahraga setiap hari ya. Yuk gimana kita olahraga bareng? Boleh dong, itu tujuanku untuk datang Udah ke sini. lama nih selama pandemi aku tuh olahraga sendiri. Baru kali ini lah aku olahraga ditemenin kamu ya, seneng banget. Oke, asalkan yang penting kita harus tetap pakai masker ya, Kak? Iya ya, Oke, karena kita masih harus tetap jaga protokol kesehatan. Bener. Oke, mulai dari gerakan apa nih, Kak? Kita Plank aja? boleh? Oke. Aduh. Lagi dong. Aduh, istirahat dulu dong, Kak. 5 menit aja deh, 5 menit. Push up. Aduh, nggak kuat. Aduh, boleh istirahat 5 menit aja. Abis itu gerakan apa aja terserah Kak Puspa deh. Aduh, gila, pegel-pegel deh, Kak. Pegel, Puspa baru ini begitu masih aja kuat ya? pegel. Aduh, masih dong. Masih Baru ya? juga berapa menit. Aku biasanya kalau olahraga tuh minimal 1 jam. Ya 1 jam. Kalau lagi sibuk banget baru ya 30 menit lah gitu. 1 jam buat gerakan yang energi kayak tadi ya? Dicampur lah. Akhir-akhirnya kita tiktokan. Mantap. Tapi kalau misalnya aku pengen tanya nih, Kak Puspa sebenarnya menekuni olahraga itu sejak tahun berapa sih? Dan umur berapa tuh? Sejak kapan ya? Lupa persisnya kapan, tetapi sejak muda aku emang udah suka olahraga sih. Jadi dari sekolah waktu itu tuh aku udah suka olahraga banget gitu. Dan memang di rutinitasnya setiap hari selama 1 jam? Hampir setiap hari aku olahraga sih. Kebetulan kalau sekarang sih weekend enggak ya. Biasa kalau weekend tuh waktu untuk keluarga, untuk nengok cucu, atau kayak gitu. Tapi justru hari biasa aku selalu olahraga. Tapi Kak, kalau misalnya aku tanya, olahraga apa sih yang disukai? Atau jenis olahraga apa yang sebenarnya ditekuni? Yang paling ditekuni dari dulu sehingga membuat badan Kak Puspa kayak ABG gitu. Kayak ABG ya? Masih kenceng nih ya. Olahraga apa sebenarnya aku backgroundnya sukanya tuh olahraga tuh aerobik. Aku tuh suka yang energik gitu lah ya. Aerobik yang koreonya agak-agak susah, aku makin seneng lagi supaya nggak cepet pikun. Aerobik, tapi setelah itu ada Zumba, aku juga mulai suka Zumba gitu. Aerobik, Zumba, kalau olahraga bareng-bareng sama teman, dulu sebelum pandemi kan kita olahraganya bareng sama teman ya gitu. Setelah pandemi sih aku olahraganya sendiri aja. Paling kadang-kadang ditemenin suami jalan pagi kayak gitu. Terus? Nah itu suka, terus workout juga suka. Asalkan tetap rutin itu tadi ya kuncinya. Iya betul. Terus dengan Kak Puspa yang rajin olahraga setiap hari, Zumba yang segala hal penuh tenaga kayak gitu kan. Apa sih manfaatnya yang dirasakan Kak Puspa setelah ngelakuin olahraga itu secara rutin? Jadi tuh daya tahan tubuh lebih bagus ya, terus fleksibilitasnya juga lebih bagus, otot tulang juga lebih kuat, terus kita juga nggak mudah, keseimbangannya juga lebih bagus, nggak mudah jatuh, nggak mudah sakit-sakit lah, stamina kita tuh lebih bagus gitu dengan olahraga rutin ya. Jangan on off, mesti rutin gitu. Jangan digeber seminggu sekali tapi berapa jam, itu nggak baik juga gitu. Lebih baik rutin setiap hari, tetapi entah setengah jam, 1 jam, yang penting olahraga gitu. Kadang ada orang yang asal olahraga aja deh. Sebenarnya salah nggak sih? Ada nggak sih tips khusus terutama dalam sebelum dan sudah olahraga yang mungkin patut dicatat oleh pemirsa Kompas TV? Ini dia nih.
Kadang-kadang orang olahraga tapi olahraganya salah ya. Jadi gini, aku kasih tahu ya, sebelum latihan atau olahraga itu penting banget ada yang namanya pemanasan. Setelah olahraga juga harus melakukan pendinginan gitu supaya kita nggak cedera kan. Kadang-kadang kan orang suka cedera. Lalu juga mesti olahraganya itu disesuaikan dengan kapasitas. Ntar lihat Mama Hadi, Puspa Dewi atau Oma Hadi ya, banyak yang manggil aku Oma sekarang juga. Olahraganya kayak gitu loh, aku mesti harus kayak gitu, nggak bisa kayak gitu juga ya. Jadi disesuaikan dengan kapasitasnya gitu loh ya. Yang penting olahraga gerakin badan, tapi sebisa mungkin itu rutin dan mesti kita bakar lemak, keluarin kalori setiap hari. Karena setiap hari kita juga makan, makanan kita berapa kalori kita juga sebaiknya kita keluarkan kalori juga melalui olahraga. Lalu tahu nggak sih Valen, ketika kita berolahraga, tubuh kita itu kehilangan cairan, khususnya mineral. Apalagi mineral itu tidak diproduksi sendiri loh sama tubuh kita. Itulah alasannya kenapa aku selalu minum mineral sesudah maupun sebelum workout. Nih Valen. Yeay, terima kasih Kak Puspa. Aku selalu bawa ini kemanapun aku pergi karena le mineral ini dikemas secara aman, tutupnya disegel, jadi higienis dan terproteksi. Dan pastinya aku nggak khawatir karena kandungan mineralnya tetap terjaga sampai di tangan kita. Oke, langsung kita minum kali ya. Kita buka dulu. Seger ya kalau udah minum kayak gini. Mau dilanjut sejam, 2 jam boleh ya. Ayo. Kita tetap semangat kan? Iya, dan yang penting kita juga selalu jaga jarak. Oke, Kak. Dan pakai masker, kita pakai masker lagi dong. Wah, pokoknya udah banyak banget tips kesehatan yang aku dapat dari Kak Puspa Dewi. Seneng banget deh. Terima kasih ya Kak sebelumnya udah menyempatkan waktu untuk Sama-sama. ngobrol. Dan yang paling penting adalah menjadi teman olahragaku di pagi kali ini. Kita olahraga bentar lagi ya Kak? Yuk. Oke. Yuk. Apa? Terserah deh. Lepas deh. Ayo nih. Oke. Diangkat ya. Itu dia Sobat Sehat, cerita rekan saya soal olahraga di rumah. Tapi usai sudah perjumpaan kita pada hari ini, tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Elgin Fridianto, pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.